Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kepemimpinan merupakan salah satu tugas kami sebagai mahasiswa PBG Prajabatan yang harus kami lakukan di sekolah untuk mendongkrak kualitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, kami yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan apa saja yang sudah kami lakukan selama melaksanakan proyek kepemimpinan di sekolah SMA 14 Semarang dengan judul Akselerasi Karya Ilmiah Remaja di SMA Negeri 14 Semarang. Oke, dalam pelaksanaan proyek kepemimpinan 2, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai koordinator proyek kepemimpinan 2, saya Agus Naim, kemudian dibantu oleh rekan saya Muhammad Mukmin Jamil, yang kemudian Dining Hani, kemudian ada Hubi Milati, kemudian ada Winda Ari Susanti, dan yang terakhir ada si Mas paling ganteng, Mas Dia Ulhak. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang kami memilih KIR sebagai proyek yang kami angkat di SMA Negeri 14 Semarang. Oleh karena itu nanti untuk menjelaskan latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mukmin Jamil. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kepemimpinan 2 ini, KIR di SMA Negeri 14 Semarang. Latar belakang yang bisa disampaikan yaitu sekolah SMA Negeri 14 Semarang adalah sekolah yang berbasis adiwiyata, sehingga di mana sekolah ini sangat unggul, namun di lain sisi KIR atau kelompok ilmiah remaja di sekolah ini kurang begitu efektif. Maka dari itu, kelompok kami berinisiasi untuk mengefektifkan KIR yang ada di SMA Negeri 14 Semarang ini. Oke, selanjutnya mengenai konsep dari kegiatan akselerasi KIR itu sendiri. Akselerasi KIR merupakan program untuk menunjang proses berpikir ilmiah ya peserta didik di SMA Negeri 14 Semarang guna membuat suatu karya ilmiah yang diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah remaja. Nah, untuk alur kegiatan proyek kepemimpinan ini, yang pertama saya sebagai koordinator melakukan perizinan terlebih dahulu. Otomatis dalam perizinan ini saya menghubungi kepala sekolah dari SMA Negeri 14 Semarang. Kemudian setelah itu saya berkoordinasi dengan pembina KIR itu sendiri untuk bertukar ide mengenai ide-ide yang akan kami lakukan terkait proyek kepemimpinan itu, terkait proyek kepemimpinan mengenai KIR. Kemudian setelah melakukan perizinan dan dapat izin, kami tim melakukan suatu demonstrasi ya, di mana demonstrasi itu ada kegiatan untuk guna menarik minat dari peserta didik sendiri terkait kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian setelah demonstrasi kita mengadakan sosialisasi terkait KIR sendiri itu apa, terus bagaimana cara menyusunnya. Setelah itu, setelah kita mengadakan sosialisasi, kita lakukan pembimbingan ya, pembimbingan terhadap kelompok-kelompok KIR itu sendiri agar mereka dapat sistematis dalam menyusun ide mereka menjadi suatu karya ilmiah. Kemudian setelah bimbingan kita mengadakan rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, di RTL ini harapannya proyek yang sudah kita lakukan, program-program ini akan terus dilanjutkan oleh organisasi ekstra KIR itu sendiri ataupun sekolah guna melestarikan proses berpikir ilmiah itu sehingga dapat selalu menyumbangkan suatu karya ilmiah. Oke, itu mengenai penjelasan mengenai konsep umum. Kemudian untuk selanjutnya akan kami jelaskan mengenai peran dan tanggung jawab dari anggota kami masing-masing. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab saya di proyek kepemimpinan 2 ini, yaitu yang pertama pada tahap demonstrasi
yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 yang berbarengan dengan MPLS. Peran saya di situ yaitu mengkoordinir kegiatan demonstrasi, kemudian mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ketika demonstrasi, dan yang terakhir saya juga ikut andil sebagai praktikan demonstrasi. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023, peran saya di situ yaitu membantu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ketika kegiatan sosialisasi. Dan yang terakhir pada tahap pendampingan yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 21 Agustus 2023, peran saya di situ yaitu mendampingi kelompok 5. Kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Sedayu kelas 12, Nata Karisa, dan Nala Kotrunada. Kemudian judul dari hasil karya mereka yang sudah saya dampingi yaitu berupa fake nails dari limbah organik keras sisik ikan kakap putih atau nama lainnya Let's Calvarifer sebagai kreasi meningkatkan perekonomian. Demikian peran dan tanggung jawab saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan peran dan tanggung jawab yang saya emban dalam kegiatan Proyek Kepemimpinan 2 ini. Dalam Proyek Kepemimpinan 2 ini, saya berperan sebagai koordinator dalam kegiatan sosialisasi, di mana kegiatan ini saya berperan dalam menyiapkan alur kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak yang terlibat, antara lain itu ada pemateri, terus si dalam hal prasarana dan sarana, serta si dokumentasi. Selain itu, saya juga ikut andil dalam kegiatan sebagai praktikan demonstrasi. Baik, terima kasih. Peran dan tanggung jawab saya yang berada di Proyek Kepemimpinan 2, yang pertama adalah sebagai si perkap di kegiatan demonstrasi, di mana saya menyiapkan alat-alat dan bahan untuk kegiatan demonstrasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya sebagai pemateri di kegiatan sosialisasi. Kenapa saya jadi pemateri? Karena di waktu itu mungkin pemateri yang ingin dihubungin tidak bisa, jadi karena saya pernah ikut dalam lomba, jadi saya jadi materi di kegiatan sosialisasi tersebut. Dan alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar. Pada proyek kepemimpinan 2 kali ini, saya berperan sebagai bendahara tim, yang mana saya mengelola keuangan tim. Selain sebagai bendahara tim, saya juga berperan sebagai koordinator atau penanggung jawab pendampingan, yang mana tugas saya di sini yaitu membagi siswa menjadi 6 kelompok, yang nantinya setiap kelompok itu akan didampingi atau dibimbing oleh masing-masing satu mahasiswa. Ya, kembali lagi dengan saya. Untuk dalam proyek kepemimpinan 2 ini, saya memiliki peran dan tanggung jawab sebagai dokumenter kegiatan, yang mana dalam dokumenter kegiatan ini saya mendokumentasikan segala kegiatan dalam proyek kepemimpinan 2, baik dari perizinan, demonstrasi, sosialisasi, bimbingan penguatan, sekaligus rencana tindak lanjut. Di sisi lain juga, saya juga bertanggung jawab dalam kegiatan rencana tindak lanjut. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim kami. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai hasil dari tiap kegiatan yang telah kami lakukan selama proyek kepemimpinan 2 ini. Oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hasil, akan dijelaskan kepada penanggung jawab dari kegiatan masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari tahap demonstrasi, di mana demonstrasi itu sendiri dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan MPLS di SMA Negeri 14 Semarang, yaitu pada tanggal 20 Juli 2023. Di tahap demonstrasi ini bertujuan untuk memperkenalkan karya ilmiah remaja kepada peserta didik, dan juga supaya peserta didik lebih berminat untuk mengikuti kegiatan karya ilmiah remaja tersebut. Kemudian di kegiatan demonstrasi ini, kami dari mahasiswa PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 yang dari SMA 4 dan juga SMA 14 melaksanakan 2 percobaan, yaitu yang pertama mengenai tangan berapi, dan juga yang kedua mengenai surat rahasia. Selanjutnya yaitu adalah pemaparan berkaitan dengan hasil yang diperoleh pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli tahun 2023 yang bertempatkan di SMA Negeri 4 Semarang.
Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada anggota KIR, khususnya anggota KIR yang baru, berkaitan dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Pada kegiatan ini, pemateri memberikan tugas kepada masing-masing anggota untuk menyiapkan satu buah ide yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan itu sendiri dilakukan setelah diadakannya kegiatan sosialisasi yang mana diadakan pada tanggal 31 Juli 2023 di SMA Negeri 14 Semarang. Nah, kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi peserta didik agar lebih memahami dan lebih mengetahui, lebih bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam pendampingan kali ini, peserta didik yang mengikuti kegiatan KIR atau kegiatan karya ilmiah remaja dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana dalam kegiatan pendampingan ini dalam satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik dan terdapat 6 kelompok yang nantinya akan didampingi oleh masing-masing satu mahasiswa. Selanjutnya setelah pemaparan dari teman-teman saya terkait rentetan kegiatan proyek kepemimpinan 2 dari demonstrasi, sosialisasi, terus dilanjutkan di bimbingan penguatan, dilanjutkan dengan kegiatan rencana tindak lanjut. Nah, dari hasil rencana tindak lanjut ini telah terpublikasikan satu karya ilmiah, yaitu dari salah satu kelompok diikutkan dalam suatu event. Nah, harapan dari setelah terlaksananya proyek kepemimpinan 2 ini, yaitu dari kelompok-kelompok lain yang belum bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa diikut sertakan ke event selanjutnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait pelaksanaan proyek kepemimpinan 2 di SMA Negeri 14 Semarang. Untuk itu cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PK2. Aku kudu pas Pak Jono.